Shalom, selamat siang semuanya. Baiklah, kita akan memulaikan kegiatan wawancara kita pada saat ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Priscilla Sarah Landelegi yang sudah meluangkan waktu sebagai pembicara kita pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Esther yang akan membantu kegiatan wawancara di siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan wawancara kita akan buka dari dalam doa dan diminta kesediaan teman kita Novelita untuk menuntun dalam doa. Baiklah, sebelum kita memulaikan seluruh yang telah kita susun pada hari ini, dalam wawancara kita akan bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat segala berkat dan anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan di saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan boleh ada terkumpul melalui Zoom ini untuk melaksanakan wawancara. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan sebentar atau saat ini semuanya dapat berjalan dengan baik, dari awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Memberkati juga narasumber Ibu Pendeta Sean yang akan membantu tugas kami dalam wawancara ini. Seluruh rangkaian kegiatan wawancara ini ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pertanyaan pertama, mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus. Menurut saya secara pribadi, mengapa ini berbeda? Ya memang berbeda karena yang pertama penulisnya pun berbeda, tetapi pun pula dari latar belakang penulisan dari keempat Injil ini pun juga berbeda. Berbeda dari latar belakang sosial, dari latar belakang pendidikan mereka, serta pekerjaan dari mereka. Kalau kita bisa melihat contoh Injil Lukas, Lukas ini adalah seorang dokter. Ya, jadi untuk gaya penulisannya juga pun ada sedikit condong menuju kepada penulisan-penulisan dia yang dikatakan seorang tabib. Jadi mungkin gaya penulisannya pun juga berbeda dengan penulis-penulis yang lain. Tetapi dalam isi yang ada di keempat kitab Injil ini pun juga merupakan isi yang sama. Pada dasarnya, pada intinya, keempat Injil ini bukan berarti keempat Injil ini berbeda dalam setiap isi dari keempat Injil ini beda-beda semuanya, tidak, tetapi hanya pada gaya penulisannya berbeda, penulisnya berbeda, dan latar belakang saat mereka menulis kitab Injil ini pun juga berbeda. Makanya dikatakan berbeda. Tetapi pada dasarnya, menurut pemahaman saya, sesuai dengan sumber yang saya temui, bahwa kitab Injil ini pada intinya memiliki pengajaran yang sama yang memuat tentang berita keselamatan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai orang Kristen awam, terkadang bagi kami sulit untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana cara supaya kami dapat memahami perumpamaan Tuhan Yesus dan hidup menuruti ajarannya? Maka yang pertama, sebagai orang awam, kita harus ingat bahwa kembali lagi dari diri kita sendiri. Apakah kita mau ingin memahami tentang firman Tuhan itu yang terkandung dalam perumpamaan. Baru yang kedua, kita memberi telinga kita untuk mendengar dan lebih memahami lagi. Memberi telinga kita untuk mendengar dan memahami mengenai pendengaran yang baik, kita akan memahami bahwa perumpamaan itu pun sangat mudah untuk dimengerti. Ya, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kita membaca dengan baik, cerna dengan baik, memberi telinga kita untuk mendengar dengan baik, dan tentunya harus menggunakan kehidupan kita untuk sesuai dengan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita pelajari. Mungkin seperti itu, perumpamaan itu bukanlah hal yang sulit untuk dipahami, asalkan kita mau untuk belajar dan mau memberi motivasi bagi diri kita sendiri untuk mau memahami apa yang menjadi maksud dari perumpamaan yang disampaikan Yesus Kristus dalam firman-Nya, dalam Injil yang terkandung berbagai macam bentuk perumpamaan. Mari kita satukan hati, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih banyak ya Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh menyelesaikan wawancara ini. Berkatilah hati dan telinga kami ya Bapak, masing-masing dari kami sebagai mahasiswa yang telah mendengar penjelasan dari
pendeta yang telah hambamu yang telah menjelaskan kepada kami, Bapak, biarkanlah kami mengerti dan kami memahami apapun yang telah diberikan olehnya, Bapak. Biarkanlah Engkau berkati hambamu ini selalu, ya Bapak, agar bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan kemanapun dia melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, masing-masing dari kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami ya Bapak, sampai pada penghujung hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Jadi sebelum kita memulai wawancara, mari kita semuanya bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik yang berkat dalam kerajaan surga, atas kesempatan telah Engkau berikan sehingga kami boleh berada di sini bersama-sama ya Bapa. Kiranya Engkau berkati berlangsungnya wawancara ini bersama dengan hamba-Mu ini ya Bapa. Biarkanlah hati dan pikiran kami terbuka agar kami bisa mendengarkan penjelasan dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi penilaian kelompok kami dengan nilai yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas hamba Tuhan ini yang telah menyempatkan waktunya Bapak untuk bersama-sama dengan kami dalam Zoom meeting ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih buat teman kami Kiti yang telah memimpin kita dalam doa. Setelah ini kami serahkan kepada teman kami Febita untuk mengajukan pertanyaan pertama. Kami persilakan. Baik, salam semuanya. Mungkin sebelum interview, mungkin saya juga perlu perkenalan diri supaya tidak tegang. Jadi perkenalkan, nama saya Seki Gea. Saya berasal dari Nias, dan saat ini saya sedang mengajar dan juga sebagai pemimpin agama Kristen. Dan beberapa hari ini saya lagi di Tangerang, sedang mengikuti conference yang diadakan di Tangerang, tepatnya di Yamakindo. Dan umurnya kayaknya masih imbang-imbang deh, kayaknya kita masih muda-muda. Jadi sehingga ketika kita nanti kita bisa wawancara, ini kita bisa saling sharing bersama. Saya percaya bahwa teman-teman sebenarnya juga sudah pasti sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apalagi dari UPH. Demikian saja perkenalan dari saya. Jadi dalam hal untuk interview atau wawancara nantinya, ya saya juga menyampaikan sebelumnya bahwa sepertinya kita ini masih masih muda, dan saya juga bukan pendeta, saya masih guru ya. Jadi saya hamba Tuhan dan aktivis juga di gereja. Jadi pasti juga mungkin saya banyak kekurangan, pasti kelemahan, tetapi mari kita saling kerjasama dalam hal ini supaya kita saling bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Baik, demikian saja perkenalan singkat dari saya. Serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Kami lanjutkan, kami persilakan untuk teman kami Febita untuk melanjutkan pada sesi pertanyaan. Oke, kita lanjutkan saja pada pertanyaan yang pertama ya Pak. Kiranya Bapak bersedia untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Baik, Sekian Pak. Ya, saya akan menjawab. Jadi sesuai dengan pertanyaan, mengapa ada 4 Injil yang berbeda, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menceritakan tentang kehidupan dan pelajaran Yesus Kristus. Sebelum saya masuk kepada topiknya, kita dulu harus mengetahui bahwa Injil ini berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Evangelion, dan dalam bahasa Inggris Good News, yang berarti kabar baik atau berita kesukaan, kabar baik tentang Yesus Kristus. Kitab Injil adalah 4 orang yang berbeda dan tahun penulisan serta konteksnya, sehingga cara pandang ataupun cara lihat tulisannya, tingkat kata-katanya dan kalimatnya berbeda. Jadi bagaimana cara mereka melihat, bagaimana tingkat juga pendidikan mereka, sama seperti Lukas ini pasti kata-katanya kalau kita perhatikan itu tinggi karena dia berasal daripada tabib ya atau dokter. Jadi mereka memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah sekalipun ini berbeda, semua Injil itu diilhamkan. Sekali lagi, semua Injil itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia dengan tujuan apa? Yaitu menggenapi nubuatan daripada perjanjian lama, digenapkan di perjanjian baru. Jadi sekali lagi, meskipun mungkin cara penulisannya berbeda, tetapi pada intinya adalah yang diceritakan adalah tentang Yesus Kristus. Ada kabar baik, kabar kesukaan, yaitu
itu bagi siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Termasuk kita bersyukur di Asia tadi kepada Lukas ini ya. Jadi tidak disingkapkan saja kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang yang percaya. Lanjut pertanyaan yang nomor 2. Sebagai orang Kristen awam, terkadang sulit bagi kami untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana kira-kira cara supaya kami dapat memahami perumpamaan Tuhan Yesus dan hidup menuruti ajarannya? Pertanyaannya, mengapa? Sekali lagi, sebagai orang Kristen awam, terkadang sulit untuk kita untuk memahami apa arti makna perumpamaan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya mungkin kita harus mengerti dulu ya pada umumnya ya apa artinya itu perumpamaan. Dan tujuannya adalah yang pertama, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan supaya pendengarnya mudah untuk mengerti. Sekali lagi, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan supaya pendengarnya mudah untuk mengerti. Kedua, Tuhan Yesus juga ketika menyampaikan perumpamaan, Tuhan Yesus menyesuaikan konteks dan pendengarnya. Tapi kita mau bagaimana supaya kita mengerti perumpamaan tersebut. Ya, yang pasti pertama kita harus berdoa dulu ya, memohon daripada pimpinan Roh Kudus. Dan yang kedua, kita harus prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga Matius pasal 6 ayat 33, kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, dan semuanya itu akan tambahkan kepada kita. Kita juga harus meluangkan waktu dan membaca secara berulang-ulang. Jadi tidak. Dan yang terakhir, saya adalah kita harus tinggal di dalam Yesus sebagaimana juga Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita juga, kita akan mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan dan kita akan berbuah. Jadi relevansinya juga kalau melihat saat ini di zaman ini, memang ada orang yang memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki karakter ataupun spiritual yang baik. Ataupun sebaliknya, kalau juga ada orang mungkin yang memiliki spiritual yang baik, tetapi kalau tidak memiliki karakter, hanya sebatas tahu, dan juga mungkin tidak memiliki pengetahuan, itu kan timpang. Tapi kita mau supaya kita juga memiliki karakter terpuji, kita memiliki pengetahuan, dan kita juga harusnya kita memiliki kerohanian yang baik, spiritual yang baik, sehingga kita bisa mengerti apa perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Jadi demikian saja yang bisa saya jelaskan. Ya mungkin kalau ada tanggapan lagi saya persilakan. Oke, terima kasih Pak buat jawaban yang sangat luar biasa. Semoga kami bisa lebih paham lagi ya Pak mengenai bagaimana firman Tuhan ini, terus bagaimana tentang pemahaman kami mengenai perumpamaan tentang firman Tuhan. Dan sudah sangat detail sekali jawaban yang sudah Bapak berikan. Dan terima kasih buat waktunya buat pagi hari ini. Terima kasih dan mungkin kita akan mengakhiri sesi wawancara pada pagi hari ini ya Pak. Dan oke, kami persilakan untuk teman kami Hizkia untuk memimpin kita dalam doa, dan setelah selesai doa nanti kita ada sesi dokumentasi. Oke, baik, saya akan memimpin dalam doa. Namun sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Oke, mari kita satu dalam doa. Bagi surga yang kami sembah, terima kasih Tuhan karena Kau telah menuntun sesi wawancara kami dari awal hingga berakhir yang segala baik. Kiranya Tuhan apa yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Bagi surga, kami juga berdoa buat Bapak kita di hari ini yang telah memimpin wawancara ini. Kiranya Engkau berganti, beri dia kesehatan, kekuatan, agar dia selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak di surga, habis ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas lain. Kiranya Engkau berkati kami agar bisa berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, demikian wawancara kita pada pagi hari ini. Kita sudah berada di ujung waktu ya. Oke, terima kasih ya Pak buat waktunya. Maaf telah mengganggu waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Baik. Semangat ya. Pak. Terima kasih Pak. Terus berkati. Baik, dipersilakan untuk bisa keluar. Di sini ya keluar ya. Ya. Ya, Pak.